Bayangkan Anda menyalakan oven di dapur Anda. Anda putar suhunya sampai maksimal, kira-kira 800 derajat Celcius. Parah sekali itu. Tepat. Lalu setelah oven itu menyala merah membara, Anda ambil segenggam kabel plastik, selang karet, dan komponen elektronik yang sensitif. Lalu, Anda masukkan semuanya ke dalam oven itu. Itu sih cari penyakit namanya. Kedengarannya memang seperti sebuah kegilaan kan? Tapi ironisnya, ya inilah yang mungkin tanpa sadar sedang Anda lakukan pada mobil Anda sendiri setiap kali Anda terjebak macet di tengah kota. Selamat datang di sesi bedah otomotif kita kali ini. Anda, saya, dan rekan mekanik saya di sini, kita akan membedah sebuah perang ideologi terpanas di industri otomotif modern saat ini. Perang yang seringkali tidak disadari oleh para pemilik mobil ya. Betul sekali. Kita sedang membicarakan pertempuran epik antara teknologi engine downsizing, yakni mesin bensin berkapasitas mungil tapi dibekali turbocharger, melawan sang veteran jalanan yang bernapas alami, atau yang biasa kita sebut mesin naturally aspirated, mesin NA. Dan perdebatan ini gini ya, ini bukan sekedar soal selera Anda lebih suka yang mana. Ini soal konsekuensi nyata, soal tagihan yang harus Anda bayar. Di atas kertas brosur, inovasi modern ini terlihat sempurna. Tapi sebagai mekanik yang setiap harinya berurusan dengan tangan kotor dan mesin rontok, saya melihat realitas jalanan yang jauh lebih brutal. Makanya hari ini kita punya satu misi krusial untuk Anda yang mendengarkan. Kita akan menelusuri ke-15 dokumen visual kita, menganalisis hukum fisikanya, dan ya, realitas ekonominya. Untuk mencari tahu apakah tren mesin turbo ini memang pencapaian rekayasa terhebat abad ini, atau murni sebuah bom waktu finansial yang diletakkan diam-diam di bawah kap mobil Anda? Oke, mari kita mulai dari daya tarik utamanya dulu. Coba Anda lihat visual di slide pertama kita ini. Sebuah turbocharger yang sedang bekerja keras di atas meja uji coba. Logamnya berpendar merah menyala. Merah membara seperti besi yang baru ditarik dari tungku. Nah, disitulah letak keajaibannya. Ini adalah keajaiban dari engine downsizing. Gini, bayangkan Anda punya mobil dengan kapasitas mesin cuma 1000 cc. Mesin sekecil ini kan normalnya sangat irit BBM, sekelas City Car. Tapi saat Anda injak gas, turbin ini memompa udara bertekanan tinggi. Tiba-tiba, mesin mungil ini meledakkan tenaga setara mesin 1500 atau bahkan 2000 cc. Ini kemenangan mutlak efisiensi. Kemenangan efisiensi, Anda bilang. Bentar-bentar, visual yang baru saja Anda banggakan itu besi yang menyala merah karena panas ekstrim. Itu kan sudah menjelaskan semuanya secara harfiah. Menjelaskan apa? Judul presentasi kita itu adalah bom waktu. Anda pada dasarnya menanam sebuah reaktor panas di dalam ruang mesin yang tertutup rapat. Pabrikan selalu bilang, ini irit tapi kenceng. Tapi, pernah tidak mereka menaruh foto besi menyala merah ini di brosur mereka? Tidak kan? Ya tentu saja tidak, itu kan foto teknis. Mereka menyembunyikan fakta fisika yang sederhana. Komponen itu secara konstan beroperasi di ambang batas kehancuran materialnya setiap kali Anda meminta tenaga maksimal. Saya paham kekhawatiran Anda soal suhu ekstrim itu, tapi teknik otomotif sudah berkembang pesat. Ini mengakhiri slide 1. Mari lanjut ke slide 2. Boleh. Mari kita bawa mesin ajaib Anda ini ke dunia nyata. Lihat slide 2. Wow, oke, itu kemacetan parah. Iya, sangat khas di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, kemacetan statis, stop and go yang merayap. Dan lihat data dari layar dashboard di gambar itu, suhu luar 35 derajat Celcius, terik luar biasa. Tapi metrik yang paling mematikan buat mesin turbo Anda adalah angka aliran udara di depan radiator. 0%. Karena mobilnya berhenti. Betul. Mesin turbo memproduksi panas masif. Tapi di tengah kemacetan ini, dia benar-benar tercekik tanpa sirkulasi udara berkecepatan tinggi. Ini mimpi buruk thermal. Tunggu dulu. Pabrikan kan tidak naif. Sistem manajemen thermal mobil modern itu sangat cermat. Ada electric fan berdaya tinggi, ada intercooler. Kipas elektrik. Iya, kipas itu otomatis berputar kencang untuk menyedot udara saat mesin mulai kepanasan. Gini ya, kipas elektrik secanggih apapun tidak akan pernah bisa menyamai volume dan hembusan udara alami saat mobil melaju 80 km per jam. Kipas itu cuma sistem penyambung nyawa darurat biar blok mesin Anda tidak meleleh saat itu juga. Di kemacetan statis, efisiensi turbo Anda lenyap.
berganti jadi bongkahan logam yang mengerang kepanasan. Oke, suhu memang jadi tantangan saat berhenti. Ini mengakhiri slide 2. Mari lanjut ke slide 3. Nah, mari kita bahas efek panasnya lebih dalam di medan pertempuran fisika ini. Lihat slide 3. Ini yang di dunia mekanik disebut fenomena heat shock atau efek oven raksasa. Gas buang bersuhu 800 derajat Celcius melewati pipa knalpot dan turbin. Ya, saya akui itu panas. Panas, 800 derajat itu suhu di mana kaca mulai melunak loh. Besi, blok mesin, dan cangkang turbo itu bertindak seperti batu besar yang dibakar di api unggun. Saat Anda mematikan mobil, sistem pendingin mati, kipas mati. Iya, aliran udara berhenti. Tepat. Tapi batu logam panas ini terus memancarkan panas inframerah berjam-jam. Tanpa sirkulasi udara, gas buang 800 derajat tadi mengubah ruang kap mesin Anda jadi oven tertutup. Dia memanggang semua komponen di sekitarnya. Sebentar, kita kan hidup di era material canggih. Kabel modern dibungkus silikon tahan panas. Ada heat shields berlapis aluminium. Hukum termodinamika tidak peduli dengan heat shields Anda. Saya tidak bilang material itu meleleh besok, tapi ini proses pemanggangan lambat. Siklus termal ekstrim ini terjadi setiap hari kan? Dari 800 turun ke suhu ruang, lalu naik lagi besoknya. Siklus pemanasan dan pendinginan. Betul, dan siklus ini merampok elastisitas polimer. Karet pelindung yang tadinya kenyal perlahan jadi getas. Plastik retak halus. Selang vakum penahan tekanan turbo bisa patah kayak kerupuk cuma karena getaran mesin. Di tahun kelima, coba sentuh jalur kabel di ruang mesin itu. Pasti hancur berkeping-keping di tangan mekanik. Argumen yang kuat soal degradasi material, tapi mari kita lihat alternatif dari kubu Anda. Ini mengakhiri slide 3. Mari lanjut ke slide 4. Silahkan. Lihat betapa indahnya blueprint ruang mesin naturally aspirated di slide 4 ini. Jujur saja, kelihatannya sangat kosong. Itulah kemegahan dari desain yang jujur. Banyak ruang, bersih, sederhana. Kesederhanaan adalah bentuk tertinggi dari keandalan. Tidak ada turbin mendidih, tidak ada pipa melintang yang rumit, sirkulasi udara bebas membilas panas secara alami. Ini strategi pendinginan terbaik yang pernah diciptakan. Anda menyebutnya brilian, saya menyebutnya dinosaurus purba. Ruang kosong itu ada bukan karena desainnya pintar, tapi karena mesin NA itu luar biasa tidak efisien. Tidak efisien bagaimana? Mesin NA membuang gas panas sisa pembakaran langsung ke knalpot. Itu energi yang dibuang percuma. Turbo mendaur ulangnya jadi tenaga. Mesin NA itu bongkahan logam raksasa, berat, menyita ruang sasis, tapi tenaganya loyo dibandingkan ukurannya. Itu teknologi masa lalu yang sudah mentok loh. Ya, NA memang mendaur ulang sesuatu yang lain, ketenangan pikiran pemiliknya, karena kita tidak perlu panik diintai komponen plastik panggang yang siap rontok. Haha, oke, ketenangan pikiran. Kita lihat sejauh mana ketenangan itu bertahan. Ini mengakhiri slide 4. Mari lanjut ke slide 5. Oh, ini favorit saya, kualitas bahan bakar. Mari kita keluar dari kota metropolitan dan pergi road trip lintas provinsi. Lihat slide 5 ini, pompa bensin tua yang berkarat di pinggir jalan. Menyediakan bahan bakar bersubsidi, oktan rendah seperti Pertalite. Tepat. Begitu Anda keluar kota, akses bensin beroktan tinggi dan bersih seringkali menguap begitu saja. Suka tidak suka, Anda terpaksa mengisi mesin canggih yang manja itu dengan bahan bakar buruk, dan memaksa turbin bertekanan padat menelan bensin oktan rendah itu hukuman mati. Hukuman mati, lebay sekali. Disinilah otak komputer mesin atau ECU bekerja. Mereka punya knock sensors yang luar biasa cerdas. Tapi sensor itu... Tunggu, biarkan saya jelaskan. Dalam milidetik saat ECU mendeteksi bensin buruk, komputer otomatis memundurkan waktu pengapian atau menurunkan tekanan turbo untuk menyelamatkan mesin. Ya, tenaganya akan drop drastis, tapi mesinnya tidak akan meledak saat itu juga. Kata kunci dari Anda barusan adalah menyelamatkan, yang sebenarnya berarti sekedar menunda kehancuran. Sensor itu merespon setelah ketidaknormalan terjadi kan? Kalau Anda maksa nyalip truk di tanjakan dengan bensin oktan 90, sensor secanggih apapun akan menyerah pada tekanan fisika murni. Memang fisika ekstrim bisa berbahaya. Ini mengakhiri slide 5. Mari lanjut ke slide 6. Nah, ini dia. Fisika murni yang paling mematikan. Slide 6. Ini adalah fenomena yang kita sebut LSPI, atau Low Speed Pre-Ignition. Lihat foto piston yang hancur lebur dan retak di atas meja kayu ini.
Menyeramkan bukan? Ini bukan cacat pabrik. Ini reaksi fisika yang tidak stabil saat Anda gabungkan udara bertekanan tinggi dari turbo, bensin oktan rendah, dan putaran mesin lambat tapi dipaksa bekerja keras. Anda menciptakan granat di dalam silinder. Silahkan Bapak Insinyur, jelaskan pada pendengar kita bagaimana mesin ajaib Anda ini meledakkan dirinya sendiri. Gini, oktan itu ukuran seberapa kuat bensin menahan tekanan sebelum terbakar sendiri. Saat turbo memompa udara padat, piston naik untuk memampatkan udara itu. Suhu ruang bakar melonjak drastis. Nah, bensin oktan rendah tidak stabil di suhu panas ini. Sebelum busi memercikkan api, bensinnya sudah meledak duluan karena kepanasan. Betul. Dan visualisasi mekanisnya brutal sekali. Piston Anda yang terbuat dari baja solid sedang mendaki ke atas, lalu tiba-tiba bam! Ada ledakan prematur maha dahsyat di atasnya yang mendorong ke bawah. Dua momentum bertabrakan. Persis, bayangkan palu godam raksasa menghantam piston yang sedang bergerak naik. Logam setebal apapun tidak bisa menahan stres seperti ini terus-terusan. Piston bisa bolong tembus atau retak halus, lalu hancur. Itulah makanya, pabrikan sangat ketat soal bahan bakar. Ini mengakhiri slide 6. Mari lanjut ke slide 7. Ketat bagaimana maksudnya? Mari kita lihat slide 7. Nozzle bensin RON 98 alias Pertamax Turbo. Iya. Untuk mencegah LSPI dan mengekstrak efisiensi absolut serta performa maksimal, mesin turbo ini wajib hukumnya diberi diet ketat RON 95 atau 98. Pembakaran yang sempurna butuh bahan bakar yang sesuai dengan kompresinya. Oh, ini sungguh ironi pemasaran yang sangat manis. Anda ingat kan narasi utama engine downsizing? Mesin kecil yang luar biasa irit BBM. Nah, mereka klaim konsumsinya sebaik city car. Tapi apa gunanya Anda menghemat 2 atau 3 km per liter di dashboard kalau Anda diwajibkan membeli bensin premium yang harganya nyaris 2 kali lipat lebih mahal dari bensin biasa per liternya? Ya, untuk menjaga umur mesin. Ini ilusi ekonomi dan efisiensi terbesar abad ini loh. Anda pikir Anda hemat uang, padahal dompet Anda diperas diam-diam tiap kali isi bensin buat menutupi kelemahan arsitektur mesin manja ini. Itu bukan ilusi. Itu harga wajar untuk performa. Ini mengakhiri slide 7. Mari lanjut ke slide 8. Performa yang mahal. Tapi performa yang sepadan. Coba lihat slide 8 ini. Setir mobil sports dan grafik torsi yang mencapai puncaknya di 1.500 RPM. Kenapa orang di seluruh dunia rela bayar mahal? Karena sensasi di balik kemudi ini. Sensasi apa? Gini, di mesin NA konvensional Anda, kalau mau nyalip truk di tanjakan panjang, Anda harus kick down pedal gas dalam-dalam kan? Transmisi turun gigi dengan kasar, mesin Anda menggerung berteriak minta tolong, jarum RPM merangkak lambat ke 5.000. Sangat berisik dan melelahkan. Iya, itu karakter mesin natural. Tapi dengan turbo modern. Di 1.500 RPM, saat mesin baru beranjak dari idle, torsi maksimal sudah meledak. Anda cuma sentuh sedikit pedal gas, dan wuss, mobil melesat maju tanpa effort. Tidak ada raungan berisik, tarikan instan inilah yang kita sebut jambakan turbo. Ini sangat memanjakan, luar biasa agresif, dan adiktif. Oke, saya tidak akan munafik di depan Anda. Jambakan torsi instan itu memang nyata, dan ya sangat menyenangkan untuk dikendarai. Tuh kan, Anda setuju? Tapi, Sebagai mekanik realis yang nanti akan menyambut mobil-mobil cepat Anda saat diderek ke bengkel saya, silahkan nikmati sensasinya sepuasnya. Karena ingat, itu cuma fase bulan madu yang umurnya sangat pendek. bulan madu bisa awet asalkan perawatannya disiplin. Ini mengakhiri slide 8. Mari lanjut ke slide 9. Perawatan disiplin. Kita lihat slide 9. Mekanik menuangkan oli full sintetik emas yang mahal. Ini hukum yang tidak bisa dikompromikan. Anda tahu kan, turbin kecil di dalam sana tidak berputar di 5.000 RPM seperti mesin biasa. Turbin itu berputar di kecepatan ekstrim, 200.000 RPM. Kecepatan yang gila. Dan dia tidak pakai bantalan gotri biasa. Dia pakai hydrodynamic bearing, di mana porosnya mengambang tanpa gesekan di atas lapisan pelumas mikroskopis. Makanya ada toleransi 0% terhadap keterlambatan ganti oli. Dan wajib full sintetik. Anda bicara toleransi 0 hari untuk ganti oli. Anda lupa, kita ini lagi bahas psikologi pengemudi di Indonesia. Kenapa dengan pengemudi kita?
Anda sadar tidak betapa seringnya orang kita abai, lupa, atau sengaja menunda servis? Budayanya kan, baru lewat 1.000 kilometer, mobil masih enak kok, bulan depan aja. Atau pakai oli semi-sintetik aja yang murah. Yaitu kelalaian yang fatal. Di mesin NA lawas, telat ganti oli mungkin cuma bikin suara mesin sedikit kasar. Tapi di turbo, Anda yang berputar 200.000 RPM. Kalau oli kotor dan telat diganti lalu dihantam panas 800 derajat, oli itu akan mengkristal jadi karbon. Proses choking. Ya, kerak karbon akan menyumbat jalurnya. Dan lubang pelumasnya cuma setipis jarum. Kalau suplai oli terputus sedetik saja, bam! Poros yang berputar ratusan ribu putaran itu bergesekan langsung dengan logam mentah tanpa pelumas. Keausan fatal seketika. Anda menuntut kedisiplinan militer pada pengguna jalan yang santai. Itu resep menuju kehancuran berantai. Ya, kalau sampai hancur, kerusakannya memang tidak main-main. Ini mengakhiri slide 9. Mari lanjut ke slide 10. Dan inilah wujud kehancuran itu. Mari kita jadi koroner sejenak di slide 10. Laporan otopsi mesin. Lihat komponen turbo yang rusak berantakan di atas meja logam ini. Ada loose cartridges, bantalan turbin yang aus karena kekurangan oli yang baru kita bahas. Iya? Lalu lihat intercooler ini yang bocor, merembeskan oli hitam karena segel tekanan tingginya jebol. Dan yang paling parah, wastegate yang mati, macet permanen karena tumpukan kerak karbon. Kalau wastegate macet, tekanan turbo jadi liar dan meledakkan silinder. Tapi kan pabrikan memberi garansi. Argumen garansi. Memang 3 atau 5 tahun pertama aman. Tapi pabrikan itu pintar. Mereka sudah menghitung umur pakai material ini dengan sangat presisi. Percaya sama saya, di hari masa garansi 5 tahun Anda kedaluarsa, suku cadang presisi ini langsung punya jam waker yang mengubahnya jadi debu dan rongsokan. Begitu garansi habis, Anda disambut neraka finansial. Neraka finansial? Sepertinya hiperbola. Ini mengakhiri slide 10. Mari lanjut ke slide 11. Hiperbola. Lihat slide 11. Mekanik stres pegang bon tagihan bengkel yang panjangnya bukan main. Inilah tagihan pensiun mesin turbo Anda. Ya, saya akui suku cadangnya memang premium. Premium. Kalau satu poros turbin Anda oblak, Anda tidak bisa sekedar ganti satu mur seharga ratusan ribu. Turbin itu dibalance dari pabrik dengan presisi mikroskopis. Jadi, Anda diwajibkan mengganti satu set assembly utuh. Mengganti satu bonggol turbo. Betul. Berapa biayanya? Puluhan juta rupiah? Angka yang bisa meruntuhkan tabungan liburan keluarga Anda dalam sekejap cuma karena Anda telat ganti oli sebulan. Kalimat pamungkas saya, bersenang-senanglah saat garansi ada dan bersiaplah bangkrut setelahnya. Tunggu dulu, ada asuransi. Dan ingat resale value. Mobil bekas berturbo modern sangat dicari. Apalagi sekarang banyak bengkel spesialis di luar dealer resmi yang bisa merekondisi turbo dengan harga masuk akal. Bengkel spesialis tetap akan merobek dompet Anda jutaan rupiah sekali bongkar. Dan soal resale value, pembeli cerdas di luar sana sangat ketakutan menyentuh turbo bekas di atas 5 tahun kalau tidak ada buku track record servis resmi yang sempurna. Argumen Anda terdengar sangat defensif loh. Oke. Mari kita lihat kubu andalan Anda yang katanya sangat awet itu. Ini mengakhiri slide 11. Mari lanjut ke slide 12. Dengan senang hati. Lihat slide 12. Mekanik pinggir jalan lokal tersenyum rileks, memperbaiki mesin NA lawas. Alatnya cuma kunci pas standar. Dan inilah kemenangan mutlak durabilitas. Tidak ada sirkuit sensitif, tidak ada bilah 200.000 RPM. Mesin 1.500 cc NA memang tidak akan memberi Anda jambakan instan. Tapi, dia luar biasa pemaaf. Pemaaf terhadap kelalaian. Tentu. Anda telat ganti oli sebulan. Mesin cuma akan berkedip dan memaafkan Anda. Mogok di jalan lintas Sumatera, mekanik ini cuma dengan palu dan akal sehat bisa menghidupkannya lagi. Mesin ini sanggup hidup 15 tahun tanpa memberi kejutan finansial yang bikin jantungan di kasir bengkel. Awet, tapi membosankan. Ini mengakhiri slide 12. Mari lanjut ke slide 13. Silahkan. Jika kita bicara ketahanan, kita harus memetakan habitat idealnya. Lihat slide 13. Crossover biru mengkilap meluncur di jalanan kota besar di tengah malam. Turbo modern tidak diciptakan untuk disiksa di pelosok pedalaman dengan palu. Oh, begitu. Teknologi ini lahir untuk kaum urban. Di kota seperti Jakarta, mereka punya akses Pertamax Turbo dengan mudah. Mereka disiplin servis berkala ke bengkel resmi yang dingin. Dan yang terpenting,
Pemilik ideal ini berencana meremajakan mobilnya ke model terbaru setiap 5 tahun, tepat sebelum garansinya habis. Jadi Anda baru saja mengakui kalau teknologi ini cuma buat kaum elit yang hobi ganti mobil kayak ganti HP. Mereka nikmati masa jayanya, lalu melempar bom waktu finansialnya ke pembeli mobil bekas yang mungkin sudah menabung bertahun-tahun untuk membelinya. Ini bukan melempar bom waktu, tapi cara menikmati puncak usia engineering jika didukung finansial yang mapan. Tapi saya hargai romantisme habitat Anda. Ini mengakhiri slide 13. Mari lanjut ke slide 14. Mari kita lihat habitat aslinya. Slide 14. SUV berlumpur parah menerjang jalanan desa yang banjir. Sangat kotor? Tapi inilah penakluk sejati Nusantara. Mesin NA dirancang menelan siksaan tanpa mengeluh. Melibas jalan berlubang, menerobos lumpur perkebunan, merendam diri di banjir tanpa takut interkulernya menghisap air mematikan. Dia toleran terhadap bensin eceran di botol kaca pinggir jalan. Mesin ini diciptakan untuk diwariskan ke anak cucu, bukan dipinjam 5 tahun lalu dibuang. Mewariskan mobil memang indah secara sentimen, tapi teknologi harus maju. Ini mengakhiri slide 14. Mari lanjut ke slide 15. Oke, matriks keputusan akhir? Berdasarkan tabel di slide terakhir ini, kita merangkum semuanya. Saya tetap teguh membela kemajuan arsitektur turbo. Jika Anda mencari sensasi instan, efisiensi absolut, dan bersedia mendisiplinkan diri dengan oktan tinggi dan servis resmi, maka engine downsizing adalah puncak inovasi untuk Anda. Dan saya menambatkan jangkar di realitas pahit. Jika Anda mau tarikan yang stabil, ekonomis, awet menghadapi cuaca dan bahan bakar terburuk, serta tidak mau ditodong tagihan puluhan juta di masa depan, maka mesin NA adalah pemenang telaknya. Pilihlah senjata Anda secara bijak. Keputusan memang ada di tangan Anda. Ini mengakhiri slide 15. Penelusuran kita kedua filosofi mesin ini, gini ya, ini bukan cuma soal akselerasi atau harga oli, ini tentang literasi otomotif. Memahami konsekuensi tersembunyi dari teknologi yang Anda beli dengan uang keringat Anda sendiri. Tepat sekali. Karena di dunia otomotif modern, setiap kecanggihan yang menggoda selalu datang sepaket dengan tagihan tak terlihat, yang akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan tajam untuk Anda renungkan malam ini. Bayangkan Anda sedang berdiri di showroom mobil modern besok pagi, melihat emblem turbo yang mengkilap. Menggoda sekali, pasti. Tanpa Anda sadari, Anda sebenarnya sedang mulai menyicil sebuah bom waktu finansial yang perlahan berdetak, yang kelak akan meledak di tangan pembeli kedua tepat di hari pertama 5 tahun dari sekarang. Silakan temukan kuncinya, buka kap mobil Anda, dan temukan sendiri jawabannya.